Pemirsa Gatra TV, Anda masih menyaksikan Gatra Insight, masih ada Pak Gurutno juga yang membahas tantangan ekonomi 2020, perang dagang lebih tepatnya ya. Dan tadi sudah membahas iklim ekonomi di tahun ini dan juga pengaruh untuk Indonesia Pak Gurutno ya, mengenai ekonomi di tahun 2020. Nah kira-kira dari 3 bulan sekarang nih di 2020, apakah memang ada jalan keluar yang bisa ditempuh atau bisa diambil oleh mungkin Presiden atau juga untuk Menteri Keuangan sendiri, apa yang harus dilakukan dalam menghadapi kuartal pertama di 2020 ini? Oke, terima kasih Mas Febi. Memang ini kan pertumbuhan ekonomi global kan flat ya, kalau nggak kita bilang berhenti ya. Ya cuma sekitar situ, mungkin flat ya. Sekitar mungkin ada koreksi lagi, turun dari 3,3 turun lagi. Nah, kalau kita melihat, kalau kita mau ekspor selama komoditas harganya itu masih rendah, ini bukan pilihan yang utama. Jadi kalau kita melihat itu pemerintah itu saatnya harus membangun daya saing. Daya saing dalam arti daya saing produk-produk Indonesia yang mau diekspor gitu loh. Jadi ini PR bersama, tapi penyelesaiannya tidak hanya sekedar lalu ada kebijakan, terus ada paket-paket 1, 2, 3 dan sebagainya, tapi mungkin lebih yang konkret lagi gitu loh. Kita harus, kalau kita lihat itu kita harus mendorong pertumbuhan ya. Kalau kita tadi ngomong soal pertumbuhan di dalam negeri, kita ada 2 penopang pertumbuhan, konsumsi dan investasi ya. Kalau kita lihat ya Mas Yofi, kalau kita lihat itu konsumsi itu bisa mendorong pertumbuhan itu sampai 50%. Kemudian investasi 30%. Jadi konsumsi dan investasi ini harus didorong. Nah, kalau kita ngomong soal konsumsi ya, itu soal daya beli dan sebagainya. Kemudian barangnya itu ada dan sebagainya. Kemudian soal belanja negara juga harus selektif gitu loh. Kemudian kalau investasi, nah kita harus menarik investasi dari luar, baik yang lewat pasar modal ya, lewat surat utang dan sebagainya, obligasi saham dan sebagainya. Nah, yang kedua lewat investasi langsung, yang misalnya ya, itu salah satunya gimana pemerintah memikat dengan kawasan ekonomi khusus. Itu salah satu solusi yang bisa terapkan. Kurang lebih itulah beberapa kiat yang bisa mungkin pemerintah serius. Dan memang harus sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Kawasan ekonomi khusus itu kan ada di daerah, tapi kebijakan ada di pusat. Jadi memang gimana daerah-daerah, kemudian pelaku bisnis di daerah dan sebagainya, itu memetakan kemampuannya, sumber daya alamnya, kemudian itu diproses lebih jauh, di-cek itu, dan kemudian barangnya itu, ya produksinya itu bisa untuk konsumsi dalam negeri juga, atau untuk ekspor. Itulah salah satunya. Kalau tadi kan kita sudah membahas dari sisi pemerintah. Kalau misalnya kita balik nih Pak Gurutno, dari sisi pebisnis atau juga pelaku usaha nih, apakah mereka bisa membuat gebrakan untuk bisa menumbuhkan ekonomi yang berkualitas itu sendiri? Oke, nah kalau kita lihat kalau ngomong soal ekonomi yang berkualitas, kita ngomong soal pelaku usaha atau pebisnis. Nah kalau kita lihat petanya ya, itu data dari Komite Ekonomi Industri Nasional ya, itu UMKM kita itu jumlahnya sekitar 99,9% dari total pengusaha yang ada di Indonesia. Tapi sayang UMKM ini hanya mendapatkan porsi sekitar 30-40% dari total besaran ekonomi yang ada. Nah, yang 0,1% itu ya korporasi besar ya. Itu yang konglomerasinya ada di mana-mana, gitu loh, besar dan sebagainya. Itu menguasai hampir 60-70% dari kue ekonomi. Nah, ini juga agak-agak riskan. Ada 2 isu di sini. Jadi pertama kali isu sosial yang dihembus-hembuskan oleh orang-orang yang berkepentingan gitu loh. Itu soal koperasi besar. Kemudian yang ketiga, memang selayaknya itu ekonomi itu yang berkeadilan. Artinya pelaku usaha itu harus dilakukan oleh semua rakyat Indonesia gitu loh. Kita lihat waktu ada krisis moneter itu malah yang bisa lihat, yang bisa bertahan itu malah UMKM gitu loh. Jadi industri besar, bank besar, konglomerasi besar pada runtuh dan sebagainya, korporasi besar runtuh. Nah, kalau terjadi resesi global, ini menjadi ancaman, maka porsi itu perlu ada keseimbangan. Itu yang berapa catatan. Tapi kita perlu juga bahwa pelaku usaha itu mesti memperhatikan ya, itu faktor-faktor SDM. Pelaku usaha harus menyiapkan itu. Tapi pemerintah juga harus memberi peluang jalan yang lewat 2 hal ya. Pertama, pendidikan dan kesehatan. Jadi SDM-nya harus berkualitas, kemudian kalau kita lihat dia harus kompetitif
punya skill dan kemampuan dan sebagainya. Ya, itu lewat BLK, lewat vokasi, lewat akademisi, lewat akademik gitu kan. Kemudian lewat perguruan tinggi. Tapi ada juga catatan mungkin pengusaha ini kan kalau tadi saya sebut di awal pertanyaan tadi, itu saya sebutkan bahwa kawasan ekonomi khusus. Tapi tidak hanya sekedar itu kan harus ada banyak sinkronisasi. Misalnya soal rencana tata ruang dan wilayah. Kemudian rencana detail tata ruang, itu jangan sampai tumpang tindih. Selama ini ketidakpastian pengusaha untuk masuk itu iklim usaha itu banyak faktor, tapi salah satunya itu kepastian itu, infrastruktur dan sebagainya. Kurang lebih semacam itu. Berarti memang dalam ekonomi itu harus ada keadilan dan juga kesamarataan untuk semua pihak berarti Pak Gurito ya? UMKM memang harus diurusi pemerintah selama ini, dan memang kalau ada klaster-klaster pertumbuhan itu di kawasan ekonomi khusus itu tolong diperhatikan supaya juga UMKM juga di situ juga ada porsinya juga gitu loh. Oke. Nah, pemirsa Gatra TV semakin menarik berbincang saya dengan Pak Gurito. Nanti Gatra Insight akan membahas current account deficit ya. Jadi tetap di Gatra TV.